Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom meeting ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah klasifikasi ajaran Islam, akhlak. Perkenalkan, nama saya Aldo Putra yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini, yang akan membimbing jalannya diskusi. Adapun anggota kelompok saya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Maisarah. Yang kedua, Yola Asmara Salsabila, Fadila Dwi Octavia, Raquel Valentino, Fatika Sari, Apresa Putri, dan Betty Ramadhani. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian materi. Saya persilakan untuk Fatika Sari membacakan materi yang pertama. A. Konsep akidah. 1. Pengertian dan landasan filosofis akidah Islam. Pengertian akidah Islam secara etimologi, akidah berakar dari kata akada atau fakidu. Akada yang berarti simpul, ikatan, perjanjian, dan kokoh. Setelah terbentuk menjadi akidah, berarti keyakinan. Relevansi antara arti kata akdan dan akidah adalah keyakinan itu tersimpul dengan kokoh di dalam hati, bersifat mengikat dan mengandung perjanjian. Secara terminologis atau istilah, terdapat beberapa definisi tarif, antara lain 1 menurut Hasan Albana. Kalian bisa melihat surat tersebut dan artinya. Kedua, menurut Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Kalian bisa melihat suratnya dan artinya yang terdapat di layar. B. Landasan filosofis akidah Islam. Pada hakikatnya, filsafat dalam bahasa akidah tetap bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Allah mengutus Rasul yang membawa pesan darinya untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Pesan Allah itu ditulis dalam Alkitab, yaitu Al-Quran. Allah menganugerahkan kebijakan dan kecerdasan berpikir kepada manusia untuk mengenai adanya Allah dengan memperhatikan alam sebagai bukti hasil perbuatannya yang maha kuasa. Hasil perbuatan Allah itu serba teratur, cermat, dan berhati-hati, yang menerima hikmah inilah yang disebut hukum atau filosofi. Selanjutnya teman. Dua, fungsi dan penerapan akidah Islam. A. Fungsi akidah Islam diantaranya yaitu 1. Sebagai fondasi untuk mendirikan bangunan Islam.
Dua, merupakan awal dari akhlak yang mulia. Jika seseorang memiliki akidah yang kuat, pasti akan melaksanakan ibadah dengan tertib, memiliki akhlak yang mulia, dan bermuamalat dengan baik. Tiga, semua ibadah yang kita laksanakan jika tanpa adanya landasan akidah, maka ibadah kita tersebut tidak akan diterima. Peran akidah dalam Islam meliputi: yang pertama, akidah merupakan misi pertama yang dibawa para Rasul Allah. Yang kedua, manusia diciptakan dengan tujuan beribadah kepada Allah. Yang ketiga, akidah yang benar dibebankan kepada setiap mukhalaf. Yang keempat, berpegang kepada akidah yang benar merupakan kewajiban manusia seumur hidup. Yang kelima, akidah merupakan akhir kewajiban seseorang sebelum meninggalkan dunia yang fana ini. Yang keenam, akidah yang benar telah mampu menciptakan generasi terbaik dalam sejarah umat manusia, yaitu generasi sahabat dan 2 generasi sesudah mereka. Yang ketujuh, kebutuhan manusia akan akidah yang benar melebihi segala kebutuhan lainnya, karena ia merupakan sumber kehidupan, ketenangan, dan kenikmatan hati seseorang. Tiga, ruang lingkup, kaidah, fungsi, serta manfaat akidah Islam. A. Ruang lingkup pembahasan akidah meminjam sistematika Hasan al-Banna, maka ruang lingkup pembahasan akidah adalah: yang pertama, ilahiyat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan lillah, Tuhan atau Allah, seperti wujud Allah, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yang kedua, nubuat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi dan Rasul, termasuk tentang kitab-kitab Allah, mukjizat, karamat, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ruhaniyat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik seperti malaikat, jin, iblis, setan, roh, dan lain sebagainya. Keempat, samiyat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui lewat sam'i, atau dalil nakli berupa Al-Quran dan Sunnah, seperti alam barzah, akhirat, azab kubur, tanda-tanda kiamat, surga neraka, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh Fadila Dwi Octavia. B. Argumen tentang wujud Tuhan. Sebagian yang diungkapkan oleh Mulyadi kata Kartanegara bahwa meskipun kepercayaan pada hakikatnya bersifat emosional, namun lanjutnya cukup penting untuk menyokong apa yang dipercaya itu secara rasional. Perlu juga ditambahkan tidak saja sekedar rasional tetapi juga kesadaran sejarah, psikologis, dan lainnya. Dari sejarah manusia mencari Tuhan, ditemukan paling tidak ada 4 argumentasi yang memiliki ajukan. Dalil yang pertama, dalil ontologis, kosmologis, teleologis, dan moral. Dalil-dalil ini selalu menjadi pendapat kritikan atas kebenarannya dari berbagai kalangan. Namun, kritikan itu umumnya bukan membantah hasil semuanya tentang wujud Tuhan, tetapi lebih kepada metode yang digunakan untuk membuktikan adanya Tuhan. Pada itu, di antara satu argumen dengan argumen lainnya merupakan dalil-dalil yang saling mendukung.
C. Akidah yang benar dan akidah yang salah. Salah satu daya tarik bahasa Arab adalah bahwa suatu kata tidak muncul begitu saja. Setiap istilah memiliki asal kata yang jika dipahami dengan baik akan memberikan makna filosofis yang dalam terhadap kata tersebut. Begitu juga dengan istilah akidah atau iktiqad. Kata akidah sendiri berasal dari kata al-aqdu yang artinya kokoh, kuat, dan erat. Dari sini maka kita bisa diketahui bahwa kata akidah secara bahasa berarti keyakinan yang kokoh atas sesuatu sehingga tidak ada keraguan yang mengiringinya. Keyakinan ini tentu saja harus sesuai dengan realita agar akidah yang dimiliki menjadi benar. Akidah yang benar dan akidah yang batil. Dalam setiap agama, pasti ada akidah yang dimiliki dan dipegang oleh para pemanut agama tersebut. Namun, jika bicara tentang akidah yang benar, tentu saja hanya ada di dalam Islam. Akidah yang dimiliki umat Islam berasal dari Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha mengetahui. Dan inilah akidah yang benar. Salah satu buktinya adalah dengan menuntut kisah para nabi dan apa yang diajarkan oleh Allah mengutus nabi dan rasul dengan jarak yang bervariasi antara satu dengan yang lainnya. Bahkan bisa berjarak ratusan tahun. Selain itu, para nabi tersebut berdakwah juga berbeda-beda. Namun jika melihat dari ajaran yang disampaikan, maka akidah yang diajarkan oleh para nabi tersebut merupakan akidah yang sama. Berkebalikan dengan akidah yang benar, akidah yang salah adalah segala bentuk akidah yang bertentangan dengan wahyu dan firman Allah, termasuk akidah yang bersumber dari akal manusia, wahyu yang diselewengkan, dan lain sebagainya. Baik, materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Raquel Valentino. Akidah dalam definisi syar'i. Dalam Islam, akidah adalah masalah-masalah ilmiah yang asalnya dari Allah dan Rasul. Karena itu, wajib bagi setiap Muslim untuk memiliki keyakinan yang utuh terhadap hal tersebut sebagai bentuk pembenaran terhadap Allah dan Rasul-Nya. Menarik untuk diketahui bahwa istilah akidah adalah istilah baru yang tidak dikenal dalam Al-Quran dan Sunnah. Meski begitu, penggunaan istilah yang jamak di kalangan para ulama menjadikan istilah ini boleh digunakan. Selain istilah akidah, istilah lain yang semakna dengan akidah juga kerap digunakan, di antaranya adalah fiqhul akbar, iman, sunnah, tauhid, syariah, dan usuluddin. Masing-masing istilah ini sering kali dipakai secara khusus sesuai dengan makna yang lebih luas ataupun lebih sempit dari makna akidah. Seperti istilah iman yang membahas mengenai ketundukan terhadap wahyu, atau istilah usuluddin yang sering digunakan sebagai istilah dalam menyebut fakultas akidah sebagai fakultas usuluddin di beberapa universitas Timur Tengah. Pemeliharaan akidah. Iman itu mengalami pasang surut. Ada kalanya bertambah dan ada kalanya berkurang. Ia ibarat grafik yang dapat naik dan turun sesuai situasi dan kondisi yang mempengaruhinya. Agar keadaannya stabil, maka perlu adanya kiat-kiat dalam pemeliharaan iman itu sendiri. Adapun kiat-kiat tersebut adalah: 1. Menambah atau memperdalam ilmu. Firman Allah dalam surat Fatir ayat 28 yang artinya, sesungguhnya yang takut pada Allah diantaranya hamba-hambanya hanyalah ulama. Orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Menambah dan memperoleh ilmu yang dimaksud adalah ilmu tauhid, akidah. Itu secara keseluruh. Bila telah menguasai ilmu akidah Islam secara benar, maka
akan menjadikan pribadi yang jujur, disiplin, dan sopan. Baik, materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Betty Ramadhani. Baik, kita ganti ke Maisarah yang akan membacakan materi selanjutnya. Dua, membiasakan amal saleh. Akidah yang telah dikuasai diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari yang disebut amal saleh. Baik dalam bentuk ibadah mahdah maupun dalam bentuk ibadah gairu mahdah. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nur ayat 55. 3. Membiasakan jihad. Firman Allah dalam surat As-Saffat ayat 10-11 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Empat, berserah diri kepada Allah. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 112 yang artinya, tidak barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan dia berbuat baik, dia mendapat pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. 5. Selalu mencari keridaan Allah. Bila ingin meraih ridha Allah dalam hidup ini, maka lakukan semua aktivitas yang sesuai dengan koridor yang ditetapkan Allah, yang dijelaskan dan dicontohkan Rasulullah, sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-Maidah ayat 16. Enam, memakmurkan masjid. Masjid adalah salah satu lembaga pembinaan akhlak mulia pertama di zaman Rasulullah. Diharapkan kita meramaikan masjid untuk mendidik jiwa di samping untuk menunaikan ibadah. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 16. 7. Membiasakan zikir dan membaca surat mendengarkan Al-Quran. Berzikir dapat menumbuh kembangkan potensi hati yang dimiliki. Zikir meliputi seluruh potensi hati yang dimiliki manusia, sehingga disebut zikir lidah, zikir hati, zikir otak, dan zikir anggota tubuh. Bagaimana firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 2. Selanjutnya, kesimpulan yang akan dibacakan oleh Betty Ramadhani. Kesimpulan, dalam keseluruhan bangunan Islam, akidah dapat diibaratkan sebagai fondasi, di mana seluruh komponen ajaran Islam tegak di atasnya. Akidah merupakan beberapa prinsip keyakinan. Dengan keyakinan itulah seseorang termotivasi untuk menunaikan kewajiban-kewajiban agamanya. Karena sifatnya keyakinan, maka materi akidah sepenuhnya adalah informasi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu kepada nabinya Muhammad SAW. Pada hakikatnya, filsafat dalam bahasa akidah tetap bersumber pada Al-Quran dan Sunnah.
Allah menganugerahkan kebijakan dan kecerdasan berpikir kepada manusia untuk mengenal adanya Allah dengan memperhatikan alam sebagai bukti hasil perbuatannya yang maha kuasa. Hasil perbuatan Allah itu serba teratur, cermat, dan berhati-hati. Sumber akidah Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Akal pikiran tidaklah menjadi sumber akidah, tetapi hanya berfungsi memahami nas-nas yang terdapat dalam kedua sumber tersebut dan mencoba kalau diperlukan membuktikan secara ilmiah kebenaran yang disampaikan Al-Quran dan Sunnah. Itu pun harus didasari oleh suatu kedasaran bahwa kemampuan akal sangat terbatas. Sesuatu yang terbatas atau akal tidak akan mampu menggapai sesuatu yang tidak terbatas. Jadi, akidah berfungsi sebagai ruh dari kehidupan agama. Tanpa ruh atau akidah, maka syariat atau jasad kita tidak ada guna apa-apa. Demikian presentasi hari ini. Marilah kita ucapkan hamdalah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kesalahan saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.